Salam sepak bola. Oke, teman-teman, sekarang kita bicara tentang subjek hukum di dalam sebuah kontrak kerja atau perjanjian hukum antara klub dengan teman-teman pesepak bola. Jadi ada beberapa indikator teman-teman pesepak bola itu dianggap sebagai pesepak bola profesional. Pertama, karena teman-teman pada saat bermain sepak bola, teman-teman itu dianggap sepak bola sebagai mata pencarian atau pekerjaan. Kedua, teman-teman pada saat melakukan pekerjaan sebagai pesepak bola, teman-teman memperoleh penghasilan, pendapatan. Yang ketiga, teman-teman secara profesional membuat kesepakatan dan menandatangani sebuah kontrak kerja atau perjanjian hukum dengan klub. Itu beberapa indikator teman-teman disebut sebagai pesepak bola profesional. Maka subjek hukum yang kita coba lihat di dalam perjanjian hukum tersebut, satu, dari pihak klub. Maka klub ini harus tercatat dan terdaftar di federasi. Dalam hal ini di Indonesia adalah PSSI. Maka klub itu dianggap sah secara hukum sebagai klub yang bisa melakukan kompetisi di Indonesia. Kemudian ada person atau orang yang mempunyai kewenangan mewakili klub tersebut pada saat membuat kesepakatan dan menandatangani kontrak kerja. Jadi tidak bisa sembarang orang, tapi ada orang yang mempunyai kewenangan mewakili klub tersebut. Itu dari pihak klub. Bagaimana dari pihak pemain? Pemain juga sama, teman-teman. Pesepak bola harus juga tercatat dan terdaftar di Federasi PSSI sebagai pesepak bola profesional, itu pasti. Dan yang perlu diingat, teman-teman pesepak bola harus juga tercatat dan terdaftar sebagai anggota dari asosiasinya. Dalam hal ini siapa? Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia, APPI. Kemudian saya fokus kepada teman-teman pesepak bola. Teman-teman pesepak bola dalam hal ini ada pemain lokal dalam negeri dan ada pemain asing yang dari luar negeri. Untuk pemain dalam negeri, lokal, dalam kontrak kerja mengisi data-data pribadinya dan melampirkan kartu identitas pribadinya. Kalau pemain asing, selain mengisi data-data pribadinya, melampirkan dalam hal ini kartu identitasnya apa? Dalam bentuk paspor. Itu harus dilampirkan juga. Dan juga melampirkan kitas atau kitab, yaitu kartu izin tinggal terbatas atau kartu izin tinggal tetap. Itu wajib diperlukan karena teman-teman pesepak bola asing melakukan pekerjaannya di Indonesia. Siapa yang bertanggung jawab dalam melakukan pengurusan kitas dan kitab itu? Jelas dalam hal ini harus dari pihak klub. Kenapa? Karena klub inilah yang membutuhkan teman-teman pesepak bola asing untuk bermain di Indonesia, untuk bermain bagi klub atas nama klub tersebut. Maka klub tersebutlah mengurus kitas dan kitab di Direktorat Keimigrasian. Untuk pemain atau pesepak bola itu ada batasan umur yang bisa melakukan kesepakatan dan secara langsung menandatangani kontrak kerja dengan pihak klub. Minimal umurnya berapa? 18 tahun. Memang di Undang-Undang Hukum Nasional kita ada beberapa ketentuan yang batas umurnya berbeda-beda. Ambil contoh di Undang-Undang Perdata, minimal batas umurnya yang dianggap dewasa dan cakap 21 tahun. Di Undang-Undang Perkawinan minimal 19 tahun. Di Undang-Undang Politik minimal 17 tahun. Maka di hukum sepak bola, karena ini menjadi hukum khusus, regulasi FIFA, regulasi PSSI Federasi mencantumkan minimal pesepak bola yang bisa sepakat dan menandatangani kontrak kerja minimal 18 tahun. Maka menjadi pertanyaan, bagaimana dengan pesepak bola yang umurnya under 18, di bawah 18 tahun? Apakah tidak bisa bermain untuk dan atas nama klub tersebut? Tidak bisa
sebagai pesepak bola profesional yang menganggap bahwa bermain sepak bola itu dianggap sebagai mata pencarian, memperoleh penghasilan, dan menandatangani kontrak kerja. Yang di bawah umur 18 tahun bisa melakukan pekerjaan sebagai pesepak bola, bisa memperoleh penghasilan dari bermain sepak bola, tapi yang tidak bisa melakukan kesepakatan dan tanda tangan secara langsung dengan pihak klub. Maka siapa yang sah secara hukum mewakili teman-teman pesepak bola profesional di bawah umur 18 tahun? Jelas secara regulasi dari FIFA maupun federasi, maka harus ada wali yang dianggap sah secara hukum mewakili teman-teman pesepak bola profesional di bawah umur 18 tahun. Dalam hal ini siapa? Orang tua atau wali yang sah secara hukum ditunjuk sebagai wakil dari teman-teman pesepak bola di bawah umur 18 tahun. Oke, itu teman-teman ya. Ada subjek hukum yang kita sudah jelaskan secara umum dan terperinci. Jadi ingat, teman-teman sebagai pemain pesepak bola profesional, ada beberapa indikator. Pertama, sepak bola itu bagi teman-teman dianggap sebagai mata pencarian atau pekerjaan. Kedua, teman-teman memperoleh penghasilan pendapatan dari bermain sebagai pesepak bola. Ketiga, teman-teman membuat kesepakatan dan menandatangani sebuah kontrak kerja dengan pihak klub. Dalam hal ini sebagai perjanjian hukum atau ikatan hukum antara teman-teman pesepak bola dengan klub. Dan yang perlu diingat teman-teman, pada saat teman-teman membuat kesepakatan dan menandatangani kontrak kerja, kesepakatan perjanjian hukum tersebut merupakan hak teman-teman dan menjadi kewajiban bagi teman-teman harus mempunyai dokumen kontrak kerja itu. Satu dipegang oleh pihak klub, satu dipegang oleh teman-teman pesepak bola. Ingat ya, jangan sampai teman-teman menandatangani kesepakatan tapi tidak memegang kontrak kerja tersebut. Oke, salam sepak bola. Semangat!